Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabatku di mana saja berada yang dirahmati Allah. Ada sebuah pantun mengungkapkan, kalau iyo sebenar padi, apa tando sepadi aman. Kalau iyo kita nak jadi, apa tando uhang beriman. Jadi kalau kita ditanya oleh uhang, apakah kayo uhang beriman? Misalnya, apakah kayo uhang beriman? Tentu kita sebagai orang Islam menjawab, kita orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut Allah, ia tidak kita ini orang-orang yang beriman. Ini yang akan menjadi bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tanda-tanda uhang beriman. Kayu unak bupagu aman, ikan pai ayam incut. Kalau nak tahu tanda orang beriman, amai kita dengarkan uraian berikut ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anfal dalam ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun, sesungguhnya uhang-uhang beriman itu tandanya, yang pertama tanda orang beriman itu alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu tanda orang beriman pertama, apabila disebutkan nama Allah, hatinya gemetar. Bukan meretek, tidak badan meretek-retek, tak. Hatinya tu gemetar. Ya, hati gemetar tu macam mana? Yang pertama, maksud hati gemetar ini adalah kalau ketika dia hendak berbuat keburukan, sesuatu yang tidak baik, muncul rasa takut kepada Allah dalam hatinya. Takut akan azab Allah. Sehingga dia tidak jadi berbuat buruk. Tidak jadi dia berbuat maksiat. Kena ada getaran di hatinya. Contohnya misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak oleh Siti Zulaikha untuk berbuat maksiat, apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Di dalam salah satu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 7 orang dilindungi oleh Allah adalah wa rajulun da'athum ra'atu jamilun wa nasibun qala inni akhafullah. Orang laki-laki yang diajak untuk berbuat yang tidak baik, katakanlah berbuat zina. Wanita itu cantik, keturunan bangsawan, ngajak dia berbuat zina. Tapi laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa laki-laki itu ada getaran di hatinya. Disebut nama Allah. Dan orang yang hatinya ada getaran disebut nama Allah, apabila diajak berbuat baik, dia menyegerakan dirinya. Orang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia bersegera. Bersegera dia untuk pergi memenuhi undangan Allah, melakukan solat. Kenapa? Hatinya ada getaran. Ketika ada ajakan berbuat baik, dia bersegera. Ketika ada niat untuk berbuat buruk, dia pun takut akan azab Allah. Kenapa? Hatinya ada getaran. Yang kedua, tanda-tanda orang beriman itu Allah jelaskan, wa idza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum imana.
Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Zadatuhum imana. Imannya itu bertambah. Di ayat Allah itu kan ada dua ayat Allah. Ada ayat Allah, ayat kauniyah. Ada lagi ayat qauliyah. Ayat qauliyah, ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Lebih dari 114 surah. Lebih dari 6.000 ayat. Jadi ayat-ayat Al-Quran apabila dibacakan kepadanya, itu membuat imannya naik. Ini orang beriman. Kemudian ada lagi ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini. Alam takambang menjadi guru. Di seluruh yang ada di sekitar kita, bahkan pada diri kita, kita bisa melihat ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita, pada alam sekitar kita. Itu membuat imannya bertambah kepada Allah. Jangankan pada alam sekitar kita, pada diri kita. Misalnya, coba kita lihat. Maaf ya. Ini rambut ya. Ini rambut. Ini sebenarnya rambut juga ini. Ini rambut juga. Di sini jenisnya rambut juga, masih disebut kumis. Di sini rambut juga. Rambut. Sama-sama rambut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat rambut yang di kepala kita ini, kalau sebulan saja tidak kita pangkas, tidak kita potong, dia bisa panjang. Panjang. Kalau aku ni tidak potong rambut ni sampai 2 bulan, orang tak tahu beda ni buaya apa anak gadisnya. Tak tahu beda tu. Tapi rambut ni, alis ni, ini seumur hidup saya tidak pernah dipotong. Tapi dia tidak panjang. Kenapa rambut di sini tidak dipotong panjang, di sini tidak panjang? Di sini mungkin tidak dipotong panjang, cuma tidak sepanjang rambut ini. Pada sama-sama rambut. Ini membuat kita berpikir tanda-tanda kebesaran Allah ni. Kalau seandainya Allah buat, Allah menasa mau baik misalnya. Oh, ini potong pendek, tidak potong panjang, begini, tidak potong panjang. Wah, ini bisa mata kita pakai gorden nanti ini. Panjang lo. Itulah ayat-ayat kauniyah. Ini kuku. Ini gigi. Gigi sama kuku sama-sama tulang. Sama-sama tulang dia. Tapi kuku ini, kuku kalau tidak kita potong, panjang dia. Tapi gigi tidak pernah kita potong. Walaupun tidak kita potong, dia tidak panjang. Kalau gigi nanti sama dengan kuku, wah mungkin sebulan sekali orang ke salon ni motong gigi ya. Ini subhanallah. Jadi ini membuat keimanan kita bertambah. Orang kalau tidak suka pada sesuatu, dia meludah. Ada sesuatu yang busuk, dia meludah. Kadang dia tidak suka pada orang lain, dia pun meludah. Padahal dia tidak tahu bahwa betapa mahalnya ludah. Ini ayat Allah, tanda kebesaran Allah, ayat kauniyah. Kalau kita letak air ludah di tangan kita cium, busuk sekali. Tapi ingatkah kita, sadarkah kita ketika kering air ludah kita, air liur kita kering. Betapa susah kita untuk mencerna makanan. Kalau kita kehabisan minyak bisa dibeli. Di pinggir-pinggir jalan banyak orang jual minyak. Kita kehabisan beras, banyak orang jual beras. Kalau kita kering air ludah, tidak ada orang jual. Pergilah ke toko, serba ada. Pak, beli air ludah, sekilo tak ada, seliter tak ada. Jadi kita ingat bahwa ini bagian daripada ayat-ayat Allah. Hendaknya itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Dibacakan ayat Allah, Al-Quran atau ayat kauniyah, imannya bertambah. Yang ketiga kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman ini tandanya kalau dia menyerahkan dirinya, tempat dia bertawakal pada Allah. Dia tidak menyerah kepada dukun, dia tidak menyerahkan dirinya pada pejabat. Dia menyerah diri hanya pada Allah. Tapi tawakal setelah ikhtiar. Zaman Rasulullah ada orang dari Arab Badui, di Arab pedalaman. Dia datang ke Madinah. Dia masuk masjid, ketemu sama Rasulullah.
Kata Rasulullah mengatakan, pakai apa ke sini? Dia engkau datang di sini jauh-jauh pakai apa? Ya Rasulullah, aku pakai onta, pakai unta. Di mana ontamu? Ada di luar masjid ada ontaku. Kau ikat tidak? Tak, aku lepeh bayar unta tu. Kenapa? Ialah sudah aku serahkan sama Allah. Aku lepeh aku serahkan sama Allah. Kata Rasul mengatakan, ikat ontamu dulu, baru engkau serah sama Allah. Berikhtiar dulu, baru serah sama Allah. Nanti ada orang tanam cabai. Ada tanam cabai? Ada. Ada dipupuk? Dah. Kenapa tidak dipupuk? Sudah aku tanam, aku serah sama Allah. Ya cabainya nanti keriting. Cabainya nanti bisa rusak. Kenapa? Usaha dulu semaksimal mungkin, baru serahkan kepada Allah. Jadi orang beriman itu faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau dia sudah berusaha maksimal, tempat dia menyerahkan diri hanya kepada Allah. Tempat bersandar hanya kepada Allah. Ketika bersandar kepada selain Allah, pejabatkah dia? Orang kayakah dia? Orang pintarkah dia? Dukunkah dia? Maka itu tempat menyerah yang salah. Serahkanlah diri hanya kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata Allah mengatakan, tanda orang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan solat. Dia orang beriman itu dia mendirikan solat. Keliru kita ngaku beriman. Kayo orang beriman. Yo aku orang beriman. Apa dasar kaya ngata kaya beriman? Ya aku orang Islam. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Rasulullah. Ada kaya sembahyang. Ada. Sembahyang ada. 5 hari sekali. Ya, bukan sembahyang 5 hari sekali. Sembahyang itu sehari 5 kali. Jangan 5 hari sekali. Jadi kita solat, kita sembahyang, dirikan solat. Apapun keadaannya. Apalagi kita sebagai laki-laki. Ya, kalau perempuan kan ada masa liburnya, masa tidak solatnya, karena perempuan itu istimewa. Datung, piyo kayo tidak solat, ya, aku istimewa, hari libur. Kita tanya dengan mama, mama kayo piyo tidak solat, aku istimewa, hari libur. Oh, tidak bisa. Laki-laki itu apapun kondisinya, dia solat. Solat berdiri, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, bergerak-gerak. Berbaring ke kanan, tidak bisa, berbaring kiri, tidak bisa. Dia solat pakai kedipan mata. Tapi jangan pas ada anak gadis ngedip mata situ, mengih datung. Ada bisa kedipan mata dengan hati. Ada bisa dengan hati juga. Umumlah di masjid tu, supaya cepat kain kapan tiba kapeh tu. Jadi orang beriman tu mesti dia solat. Jadi kalau orang beriman tapi tidak solat, berarti pengakuan tidak sesuai dengan tanda-tanda orang beriman. Dia orang beriman itu alladzina yuqimunas shalah. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang beriman itu tandanya kalau dia diberi rezeki oleh Allah, dia menginfakkannya. Orang beriman itu bukan orang pelit, kikit, bakhil, cedi umit, medit. Bukan. Karena kata Rasulullah mengatakan, al-bakhilu la yadkhulul jannah. Orang bakhil, pelit, cedi umit, ya, kikit, medit, la yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk ke surga Allah. Karena bagaimanapun, jangankan orang dermawan, orang pelit itu tidak sukanya sama orang pelit. Apalagi orang yang tidak pelit. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menganjurkan bahwa orang beriman itu menginfakkan hartanya. Rezeki yang Allah berikan, dia infakkan. Dalam surah Ali Imran dikatakan, fis-sarra'i wad-dharra'i. Dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Mungkin waktu lapang dia berinfak banyak, tapi waktu sempit dia berinfak dikit sesuai keadaannya. Tapi dia berinfak di jalan Allah.
Apabila 5 ini ada pada diri kita, disebut nama Allah, hatinya ada getaran. Sekali lagi bukan meretek, getaran hati. Dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Kalau ada masalah, ada sesuatu dalam hidupnya, dia menyerahkan diri hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Yang keempat, dia dirikan solat. Yang kelima, dia suka berinfak. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang beriman sebenar-benar beriman. Itulah nyo orang beriman sebenar-benar ngaberimannya itunya. 5 tadi. Balasan untuk orang ini apa? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Untuk mereka itu ada derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita kadang dapat derajat di sisi manusia, baik hatilah senang ya. Ini yang magih kita derajat bukan manusia. Yang magih kita derajat ni Allah, derajat yang tinggi. Bukan derajat di sisi manusia. Inda rabbihim, derajat di sisi Allah, derajat di sisi Tuhan. Dapat derajat yang tinggi. Lalu yang kedua, wa maghfirah. Dapat lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lah derajat tinggi, ampunan dapat, wa maghfirah. Kita tiap hari berbuat dosa. Mungkin tiap detik, tiap menit kita berbuat dosa. Tapi dengan adanya 5 tanda itu pada diri kita, wa maghfirah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lebih dari itu apa kata Allah? Wa rizqun karim. Allah berikan dia rezeki yang mulia. Apa itu rezeki yang mulia? Halal. Halalan thayyibah. Rezeki yang halal. Lagi baik. Apa lagi? Barokah. Rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu macam mana? Rezeki barokah itu apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat rezeki, ilmu semakin tinggi tapi semakin jauh dari Allah. Harta semakin banyak, semakin jauh dari Allah. Rumah semakin bagus, semakin jauh dari Allah. Itu menunjukkan apa yang kita miliki tidak membawa berkah. Tapi ketika apapun kita miliki membawa kita dekat dengan Allah, itulah rezeki yang barokah. Itulah rizqun karim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berbiduk ke Pulau Dewata, bawa manggis dari Jakarta, hidup di dunia khayal semata, usia habis badan binasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.